Makanya saya ajak kita sekalian melihat latar belakang apa yang ada tentang yang menyangkut latar belakang sejarah dari bukan Cakalele ya, kita harus sebut Sakalele. Sakalele. Saka pakai S bukan C. Sehingga Sakalele adalah suatu tarian simbol tarian sebagai simbol perjuangan untuk menggapai kemenangan dari leluhur kita dulu. Wow. Yang sebenarnya itu bukan sekadar tarian, tapi itu memang betul-betul sebuah atraksi perang melawan musuh yang akan mengganggu tanah Minahasa. Dan Kabasaran itu baru dikenal di Minahasa pada abad ke-15 sesudah Masehi. Abad ke-15 Jadi sesudah ada Masehi. beda waktu yang panjang sekali, 500 tahun sebelum Masehi sampai 1500 tahun sesudah Masehi. 2000 tahun, sekitar 2000 Paling kurang tahun. ada 2000 tahun berbeda antara dua istilah itu. Nendo Leos, selamat datang di Minahasa Podcast. Masih bersama kita, Henry, dan kita partner podcast, Dela. Masih sama orang. Masih sama ya? Masih orang yang sama. Di sini Del, orang mau bahas apa kali ini? Baru-baru tadi kita udah lewat Baka arah benteng sana. Oke. Pas kita lewat kita terpesona dengan dua sosok di tengah situ dah. Apa itu? Gagah sekali dan dorang pe gaya di situ memang. Ternyata pas tanya-tanya dorang salah satu dua orang pahlawan. Dua orang pahlawan. Apa Itu so tahu kita ya. Jadi di situ ada korengkeng dan sarapung. Yang dorang abadikan lewat tuh patung itu. Oh, cocok. Dong pe seragam dang memang gagah sekali dang di. Mar nggak tahu ndak ada isu atau info yang menyebar bahwa sebenarnya DP kostum orang Minahasa ndak seperti itu. Cuma anda perhatikan baik-baik. Di situ kalau ngana lihat dia pakai jas, pakai topi. Betul, iya. Mar kalau ngana lihat sekarang misalnya ngana jalan di Benteng Moraya, ada kostum-kostum yang berbeda mungkin. Oh ada tuh pakai foto itu kan Nah, yang itu coba tawarkan dia. betul. Mar itu tuh apa tuh itu tuh orang pe seragam perang tuh itu tuh orang japake. Nah, karena itu orang mesti cari tahu. Oke. Sekarang ada Pak Fendi. Masih Pak Fendi. Iya, dengan Pak Fendi lagi, orang mau bahas kali ini tentang Cakalele. Cakalele Dan Kabasaran. Iya, itu yang Oke. orang mau bahas bersama Pak Fendi. Orang akan cari tahu lebih dalam tentang ini. Apa sih ini Cakalele dan Kabasaran sebenarnya? Siap. Halo Pak Fendi. Ya, halo. Selamat ketemu lagi. Selamat bertemu selamat lagi. Siap. Pak Fendi, tadi Pak Fendi sudah dengar kita dengan Dela P. Pembahasan yang cukup cukup pelik. Boleh. Boleh? Boleh. Ya, mungkin itu Pak Fendi lahir dari minat kita atau lahir dari pengetahuan kita yang sangat terbatas Pak Fendi mengenai tahu Minahasa, sejarah Minahasa seperti apa yang memang kalau kita lihat ada di depan mata kita sehari-hari. Kita lihat rupa hari-hari orang lewat di patung korengkeng dan sarapung. Hari-hari orang lewat di Benteng Moraya. Dapat lihat orang-orang yang pakai kostum-kostum juga. Nah ini tertarik Pak Fendi. Bagaimana kalau orang bisa bahas terkait Kabasaran? Ya, saya kira ini topik yang menarik karena tidak semua orang lagi mengerti mengenai apa itu yang kita mau bicarakan ini. Ya, iya Pak Fendi. Di sini orang boleh bahas mengenai asal usul seperti apa Kabasaran itu dan apakah ini menyangkut seni, tarian atau memang lebih dalam lagi terkait perang zaman dulu seperti apa. Karena melihat sekarang mungkin ada bias-bias informasi yang tersebar dan itu udah dampak Pak kita generasi dan Dela juga tentunya Kang. Betul. Iya. Mungkin Pak Fendi bisa ceritakan sedikit tentang Kabasaran, asal usulnya seperti apa? Oh iya, barangkali saya kira ini sebuah terlontar dari kerinduan generasi muda untuk mengetahui lebih dalam tentang budayanya sendiri sebagai orang Minahasa. Saya akan mulai dengan
istilah pertama tadi yang disebutkan tentang cakalele ya. Iya, cakap. Iya, cakalele. Baru kemudian kabasaran. Oh, Nah ini dua istilah yang semakin lama semakin menimbulkan tanda tanya apakah betul seperti itu. Nah, makanya saya ajak kita sekalian melihat latar belakang apa yang ada tentang yang menyangkut latar belakang sejarah dari ya bukan cakalele ya, kita harus sebut sakalele. Sakalele. Saka pakai S bukan C. Oh, kah? Ya karena C itu bukan dari Minahasa, itu dari daerah lain barangkali. Tapi sakalele itu berasal dari Minahasa dan punya akar budaya di Minahasa. Karena Sakalele, saka ya. artinya berkelahi dan lele artinya menang. Sehingga sakalele adalah suatu tarian simbol tarian sebagai simbol perjuangan untuk menggapai kemenangan dari leluhur kita dulu. Wow. Yang luar sebenarnya biasa. itu bukan sekadar tarian, tapi itu memang betul-betul sebuah atraksi perang melawan musuh yang akan mengganggu tanah Minahasa. Makanya para leluhur kita ya sudah menciptakan sebuah sistem untuk mempertahankan diri. Ya kalau kita lihat dari sistemnya ada paling kurang dua. Sistem dari sakalele itu, yaitu sistem menggunakan senjata dan sistem menggunakan tangan kosong. Nah, kalau menggunakan tangan kosong harus didahulukan karena itu adalah keterampilan utama dari seorang yang ingin menempuh pendidikan dalam perang Minahasa. Dalam bahasa setempat sering kita sebut mekekendoan, asal kata kendo artinya tangan kosong. Jadi berkelahi dengan tangan kosong. Oke. Di tempat lain biasa dibilang mebukuan. Buku artinya tangan kosong juga, tinju kira-kira begitu. Sehingga berkelahi dengan mengandalkan tinju bukan senjata. Nah, yang seperti itu. Dan yang kedua adalah menggunakan senjata. Senjata apa saja itu diajarkan dalam sistem pendidikan sakalele. Yang dengan menggunakan senjata, kalau tadi tangan kosong bilang mekekendoan atau mebukuan, kalau dalam menggunakan senjata disebut mengagiran. Artinya menggunakan senjata. Karena agir adalah arsenal persenjataan. Wah, menarik nih. Berarti Pak Fendi memang ada bukan semacam seni tarian juga, tapi bisa dibilang seni bela diri. Ya sebenarnya kita boleh sebut seni sekarang, tapi zaman dulu memang betul-betul kalau orang berkelahi itu ada yang harus kalah. Jadi bukan sekadar menari, sekadar seni, bukan. Karena memang konteksnya ilmu untuk berperang. Berperang. Wow, luar biasa. Berarti dia berkembang jadi seni ketika selesai itu perang itu kan. Ya, nanti berkembang menjadi seni kira-kira mulai tahun 20-an sampai lebih menghebat tahun 50-an. Tapi khusus sakalele sudah ada sebelum Masehi. Wow, Bayangkan ratusan tahun sebelum Masehi sudah ada sakalele itu. ratusan tahun sebelum Ya. Masehi. Dan tidak sembarangan orang asal sudah pakai baju merah, mata membelalak dan suara keras sehingga baru disebut ya dia sakalele. Itu tidak betul itu. Karena seorang yang boleh disebut sakalele itu melalui pelatihan yang padat dan intensif. Wow, Juga lama. ya. Ada pelatihannya ya Pak Ya, Fendi? dia melalui ujian dulu. Wow, ada tes ujian Ada juga. tes, harus melalui Kayak tes militer Pak Ya, Fendi. ya semacam itu, tapi dites dulu apakah dia memang sanggup. Kekuatannya, kemudian keseriusannya, dan juga kewanuaannya yang kita sekarang boleh sebut nasionalismenya. Oke. Nah, baru diuji diuji patriotismenya, jiwa patriotismenya. Itu Patriotisme. jiwa merapitan itu patriotisme. Jadi ada patriotisme, ada heroisme,
kepahlawanan, kewarnaian itu. Baru ada nasionalisme kalau seperti sekarang ini. Itu yang perlu barangkali kita ketahui, karena nilai-nilai itu semakin meluntur ya di kalangan generasi muda, saya kira. Apalagi sekarang tidak ada lagi macam-macam kegiatan yang dapat menggugah generasi muda untuk mencintai budaya dan membela tanah airnya sendiri, mengandalkan kemampuan budayanya sendiri. Iya. Betul. Nah kemudian Fakta. kalau tadi saya sudah menguraikan sedikit tentang sakalele, Iya. nah ini menyangkut kawasaran. Kabasaran. Kabasaran. Iya. Oke. Ya ada juga orang-orang yang barangkali belum begitu mendalam, sehingga ketika ditanyakan apa sih asal usul dari kata kawasaran, nah ada yang merujuk pada kata kawak. Itu tidak ada dalam istilah ini, karena yang menjadi kata dasar dari situ adalah huasar. Dari huasar menjadi wasar, dari wasar menjadi B-nya itu kabasaran. Itu begitu perubahannya. Dan kabasaran itu baru dikenal di Minahasa pada abad ke-15 sesudah Masehi. Abad ke-15 Jadi sesudah ada Masehi. beda waktu yang panjang sekali, 500 tahun sebelum Masehi sampai 1500 tahun sesudah Masehi. 2000 tahun sekitar Paling 2000 kurang tahun. ada 2000 tahun berbeda antara dua istilah itu, yaitu sakalele dan kawasaran. Jangan digabung-gabung atau disamaratakan saja. Kalau selama ini yang orang tahu cakalele yang ternyata adalah sakalele DP penyebutan untuk orang Minahasa, terus kalau orang di luar Minahasa orang bilang itu kabasaran. Itu kata DP bahasa Indonesia. Ini tuh yang kita dengar kata toh. Oke. Sebagai anak muda yang kurang dapat ilmu tentang terompe budaya, yang kita dengar itu. Jadi ndak ada perbedaan antara ini cakalele atau sakalele dengan kabasaran. Cuma dari Opa Fendi DP penjelasan, dari DP munculnya itu DP waktu saja so beda. Mungkin DP perbedaan lain selain DP waktu boleh. Juga DP perbedaan, kalau misalnya di sakalele itu memang yang dipergunakan senjata. Sakalele itu lebih menggunakan senjata. Ya, jadi peserta sakalele sebagai penari sering dipakai untuk menggunakan senjata, dan memang dulu seperti itu. Tapi berbeda sangat jauh dengan kawasaran. Pada zaman dulu kawasaran itu adalah pasukan kawal kehormatan tanpa menggunakan senjata. Karena dia pengaruh Spanyol, huasar, jadi pasukan pengawal tanpa menggunakan senjata, dan mereka mengendarai kuda. Sedangkan sakalele tidak mengendarai kuda. Wah, menarik sekali Pak Fendi. Karena Del, selama ini kalau yang kita lihat, Iya. ya mungkin kata nggak tahu, seperti tadi kita bilang mungkin ada bias informasi. Betul. Tapi yang selama ini kita lihat mereka menggunakan kostum merah yang padat, terus menggunakan aksesoris juga, dan menggunakan senjata. Pedang. Ya. Tapi sebenarnya dari penjelasan tadi, kabasaran itu menggunakan tangan kosong. Sakalele yang menggunakan seni menggunakan senjata. Berarti yang dorang tampilkan itu bukan kabasaran berarti. Ya, mungkin karena bias informasi yang berjalan, karena tadi bisa dibilang bukan cuman tahun 100 tahun lalu, tapi selang sebelum Masehi sampai 1500 setelah Masehi munculnya. Ya, bagaimana jadi pendapatnya begitu, Pak Fendi? 500 sebelum Masehi dan 1500 sesudah Masehi. Iya. Beda waktu antara sakalele dan kawasaran. Sehingga kita tidak bisa samaratakan, atau seperti tadi dikatakan oleh Dela, itu sakalele itu diterjemahkan jadi kawasaran. Tidak, itu tidak ada hubungan apa-apa. Ya, dan untuk sakalele tadi dikatakan bersenjata, tapi bukan berarti mereka itu tidak sangat mahir bertangan kosong, karena sudah dilatih. Lalu di antara ketika mau membentuk pasukan
kawasaran, dipilihlah mereka yang mahir dalam sakalele yang bertangan kosong untuk menjadi pasukan kawasaran, kawal kehormatan. Jadi mereka mengawal tamu tanpa menggunakan senjata, tapi jangan coba mereka diserang. Walaupun menggunakan senjata, musuhnya pasti kalah. Kira-kira begitu. Karena mereka sangat mahir di bertangan kosong. Wow. Pak Fendi. Lalu tadi Iya. satu sedikit Oh, lagi. iya. Tadi saya dengar kata apa namanya itu, kostum ya. Kostum. Iya, Kostum. iya benar. Nah, kalau kostum itu memang begitu. Sakalele dan kawasaran. Tapi ada yang saya rasa kurang cocok. Sakalele tampil dengan pakaian yang compang-camping. Iya, iya, iya. Nah, itu menurut informasi dari leluhur-leluhur beberapa yang lebih dulu yang kita ketahui, bahwa mereka yang mau masuk bertempur itu pakaiannya masih utuh. Oke. Lalu menjadi compang-camping karena diserang oleh musuh. Iya, iya. Sudah kena pakaiannya tapi tidak melukai orangnya. Lalu menjadi perbedaan ketika perang selesai. Begitu mereka pulang ke kampung karena musuh sudah dikalahkan, siapa yang compang-camping berarti orang ini bakal disuruh ikut latihan lagi. Karena pulang masih compang-camping. Seharusnya tidak Apalagi compang-camping. luka. Seharusnya dia harus utuh. Utuh. Wah. Dan orang yang compang-camping itu yang disebut warane. Kalau yang masih utuh berarti hebat. Dia disebut parangan. Parangan. Ada parangan, ada warane. Ya, Wow. Baru juga ini. Berarti Iya. hebat kalau dia datang baju masih utuh. Masih utuh. Kalau compang-camping, itu justru yang ada yang kalah yang seperti itu. oke. Nah, ini yang salah persepsi. Ada lagi satu dari segi kostum. Mereka sekarang menggunakan macam-macam tengkorak. Iya, iya Iya, benar-benar. Ada yang saya lihat sampai 5-6. Bagaimana sudah berat dengan beban tengkorak-tengkorak ini, lalu mau main sakalele, mau berkelahi, bagaimana dia itu? I see. Iya. Jadi waktu dulu tidak ada itu sakalele yang menggunakan itu. Karena mereka tiba-tiba ada musuh, nanti ada yang bilang, oh saya belum ambil, oh tidak pernah begitu. Mereka seakan-akan itu kalau sekarang melambangkan sudah pernah membunuh musuh dan kepalanya dipotong. Dan memang begitu. Kalau musuh kalah, kepalanya diambil. Tapi bukan ada 5 kepala yang diambil semuanya digantung sini, mau berkelahi bagaimana dia? Oke. Kepala diambil karena itu adalah adat yang namanya mengelur, adat untuk membujuk supaya jiwanya tidak mengganggu dirinya, diri pemenang, mengelur itu. Dan kalau sudah ada kepala, itu digantung di tirisan rumah, bukan digantung di dada. Menurut aturan dulu. Nah, jangan salah, kita salah tafsir ya. Iya. Karena itu akan berbahaya bagi penafsiran lebih lanjut. Mereka menyangka bahwa kalau berpakaian kumuh itu sakalele, makin kumuh makin hebat. Padahal sebenarnya pakaian harus rapi, dan serapi mungkin adalah manusia hebat yang berperang tapi tidak pernah tersentuh oleh musuh. Iya. Nah, ini. Jadi kita akan mengubah persepsi kita tentang sesuatu. Iya betul. Iya, Saya kira baik. perlu itu. Tapi ya. Tapi apa? Tapi Silakan, Del. mungkin ini mungkin menurut kita punya pendapat, orang-orang yang menggunakan kostum itu sekarang mungkin sudah ndak pikir DP sejarah dan DP apa, yang penting bagus, dan yang penting menurut orang ini keren begitu. Cuma untuk aksesoris saja no tuh tengkorak-tengkorak yang Pak Fendi maksud tadi. Bahkan Pak Fendi, kalau kita lihat kayaknya kostumnya lebih mirip shaman Pak Fendi. Mungkin kostum wailan atau kostum shaman pada waktu zaman dulu seperti apa, kita melihatnya seperti kayak kostum shaman seperti itu, bukan kayak kostum perang. Atau bagaimana tanggapan Pak Fendi? Ini hal yang menarik juga, karena kita juga sering melihat berbagai gambar di masa lalu yang biasanya disebarluaskan oleh
di negeri Belanda, sebuah organisasi yang aslinya berbahasa Belanda, artinya KITLV, ya. KITLV, Koninklijke Instituut voor Taal en Volkenkunde, itu singkatan dari KITLV. Mereka banyak menerbitkan brosur-brosur, tulisan-tulisan, bahkan hasil-hasil penelitian mengenai budaya Minahasa, termasuk gambar-gambar itu. Nah, di gambar-gambar itu seakan-akan sudah compang-camping, dan itu kalau begitu berarti mereka itu sudah melalui pertempuran sehingga sampai compang-camping. Tapi sebelum pergi kita harus yakin bagaimana kalau kita misalnya mau melawan musuh, gunting-gunting dulu di rumah baru pergi melawan musuh, atau sebaliknya. Iya. Iya betul. Del, dalam sekali Del Iya, pembahasannya. Bahwa ternyata kita salah satu bukti orang yang dapat informasi yang kalau mau bilang salah kan tuh yang berbeda dari apa yang Pak Iya. Fendi jelaskan tadi. Kalau sama yang sekarang ini sakalele di Sukurang sebagai tarian, ini kok yang sering kali kita saksikan kalau jabat tampil-tampil, dorang jabat potong-potong tangan toh, menunjukkan kekebalan tubuh mungkin atau apa kita nak mengerti, apa DP hubungan dengan sakalele atau itu DP sejarah seperti apa, dan kalau dorang petarian seperti itu. Ya, itu demonstrasi seperti itu sebenarnya hanya tambahan saja, dan biasanya itu tidak dilakukan oleh pasukan Sakalele maupun oleh pasukan Kawasaran. Karena itu orang Minahasa zaman dulu tidak seperti bahasa Melayu Manado katakan tunjung jago. Tapi mereka membela diri dan merasa menang. Saya kira dengan berseri-seri pulang dari peperangan sudah menunjukkan bahwa mereka menang, tidak perlu lagi demonstrasi. Nah, ada lagi yang saya ingin jelaskan. Kata Kawasaran itu asal kata kuasar yang artinya pasukan berkuda. Nah, bagaimana ini kalau kita lihat orang bilang, oh ini tari Kawasaran, tanpa kuda itu tidak mungkin. Karena mereka adalah pasukan kawal kehormatan. Berkuda ya Pak Berkuda, Fendi. harus berkuda. Satu pertanyaan Pak Fendi, apakah kuda hewan asal Minahasa? Nah, itu juga pertanyaan yang bagus karena hewan khusus kuda itu dibawa masuk oleh Spanyol dari Amerika Latin. Itu dia. Begitu, kita mengenal kuda dari orang Spanyol itu. Dari Sama Spanyol. seperti tomat, kita kenal itu disebut tomato dari orang Portugis, dan rica atau cabai kita kenal itu dari orang Spanyol. Jadi kita ini makan sambal merupakan olahan dari cabai dan tomat, itu berdasarkan dimasukkan oleh dua bangsa yang berbeda. Oke. Banyak yang salah menganggap Spanyol sama dengan Portugis, Portugis sama dengan Spanyol. Itu tidak betul itu. Walaupun kedua kerajaan itu pernah satu mahkota. Iya, benar sekali. Pak Fendi, ini menarik sekali, tapi ini mungkin pertanyaan terakhir. Kalau dilihat dari penjelasan dari Pak Fendi terkait Kabasaran, Sakalele yang begitu dalam, ini kita mau menarik apa yang bisa menjadi pelajaran untuk orang generasi muda, untuk generasi penerus dari nilai-nilai filosofi yang diwariskan oleh orang leluhur melalui Kabasaran, Sakalele ini. Seperti apa Pak Fendi? Nah, ini bagus juga, ini penting untuk kita ketahui bahwa itu bukan asal-asal tunjuk sok jagoan. Orang-orang sekarang kelihatan kalau sudah orang Manado bilang bakukuk, Ya. ya. Semakin keras, semakin hebat, matanya semakin membalalak, semakin seram, semakin baik. Kita bangsa yang suka menghormati dan bangsa terhormat dan suka menghormati. Mana mungkin kita selalu bersikap yang seperti itu. Ya. Itu menyatakan budi kita itu sampai sebagaimana jauh. Ketika menganggap bahwa mata membelalak, lalu suara keras itu sebagai suara yang baik untuk orang lain. Nah, jadi kita melihat juga tadi saya sudah singgung mengenai patriotisme, Iya, benar. heroisme. Itu sumbernya dari Sakalele dan Kawasaran.
Karena patriotisme itu asal kata dari luar, tapi kita sendiri orang Minahasa di sini punya istilah lokal untuk istilah-istilah itu. Wow, menarik Pak Nah, Fendi. itulah yang saya anggap bahwa kita kalau kita menggali budaya sendiri, kita akan menemukan mutiara-mutiara yang tidak lagi dihiraukan oleh generasi sekarang. Nah, mari kita angkat lagi nilai-nilai patriotisme, heroisme itu sangat tebal sekali di dalam Kawasaran dan Sakalele dan Kawasaran. Begitu. Jadi dengan tahu mengenai latar belakang dan belajar mengenai itu dan serta mendalami mengenai nilai-nilai filosofis di situ, maka akan semakin memperkuat jati diri kita, bukan hanya sebagai orang Minahasa, tetapi sebagai anak bangsa Indonesia. Wow, luar biasa. Dengan kita mempelajari sejarah Minahasa melalui contohnya dari Sakalele, Kabasaran, kita mempelajari lagi jati diri kita dengan jiwa yang penuh apa? Patriotisme, heroisme, nasionalisme juga. Ya, saya kira Wah, luar biasa. Keren Itu sekali menjadi ternyata. pelajaran buat kita semua teman-teman. Dari kisah Sakalele, Kabasaran, mari kita ambil nilai-nilai positif seperti itu. Dela, masih dalam banyak lagi pertanyaan. Banyak ya begitulah orang akan terus Ya. membahas hal-hal seperti ini yang tentu saja menyangkut budaya Minahasa atau sejarah kita di episode-episode selanjutnya. Ya. Jadi jangan bosan-bosan menonton Torang Pe Podcast ini. Dan kalau teman-teman berasa lama mau tunggu Torang Pe Podcast, boleh belajar dari buku-buku yang ada. Ini Opa Fendi Pe buku semua. Kalau suka teman-teman boleh langsung klik link yang ada di deskripsi kan. Nanti Iya. orang kasih supaya teman-teman lebih gampang untuk mengakses ini buku-buku. Supaya orang sama-sama belajar tentang budaya dan sejarah Minahasa. Luar biasa Dela. Oke. Jangan lupa juga subscribe, like, and share teman-teman. Supaya orang pe sejarah dan budaya Minahasa lebih banyak orang ketahui. Orang belajar sama-sama. Supaya orang tetap melestarikan itu semua. Siap Dela. Sekali lagi terima Terima kasih kasih, Pak Fendi. Pak Fendi. Baik, terima kasih Andre, terima kasih Dela. Dela. Oke, Ya. terima kasih. Dan Sampai- juga semua pemirsa, salam sehingga kita bisa mendalami terus budaya kita sendiri. Oke. Siap Pak Fendi. Baik, terima kasih teman-teman sudah mengikuti kami Minahasa Podcast. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Nendo Leos.